Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking when you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini bersama saya Kalfi Syahrin, NIM 2011140012, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi akad dan khiyar. Langsung saja tanpa mempersingkat waktu, kita masuk ke materi pertama, yaitu materi mengenai akad. Baik, akad ini merupakan suatu yang disengaja dibuat oleh 2 orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah akad dalam sebuah transaksi lembaga keuangan, jadi dua orang atau lebih ini harus ridho dulu masing-masing pihak untuk melakukan akad tersebut agar akad tersebut sah. Kemudian adapun materi kedua yaitu mengenai asal-usul akad. Akad ini memiliki fungsi dan pengaruh terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud dari akad tersebut, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah. Akad adalah bagian dari tasyaruf. Yang dimaksud dengan tasyaruf adalah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syarak, menetapkan beberapa haknya. Kemudian adapun rukun-rukun akad. Yang pertama yaitu akid. Akid ini merupakan orang yang akan melakukan akad. Jadi kalau kita mau melakukan akad, tentunya ada dulu orang yang berakad, 2 orang atau lebih. Yang kedua kemudian makhdud alai. Makhdud alai ini ialah benda-benda yang diakadkan. Jadi jika kita ingin berakad, tentunya ada benda atau apapun yang ingin kita akadkan. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu maudu al-akad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad tersebut. Jadi harus memiliki maksud dan tujuan, apa sih yang menyebabkan kita berakad. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir sigot al-akad, yaitu ijab dan kabul. Setelah yang ketiga tadi dipenuhi, maka yang terakhir yaitu ijab kabul. Baik, adapun syarat-syarat akad. Yang pertama itu syarat terjadinya akad. Setiap akad mempunyai syarat yang dicantumkan syarat yang wajib dipenuhi. Supaya akad itu menjadi sempurna, syarat terjadinya akad ada 2 macam, yaitu syarat akad yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu syarat sah. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syarat untuk menjamin keabsahan dan akad tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada 2 syarat, yaitu kepemilikan al-milk dan yang kedua yaitu kekuasaan atau kewenangan al-wilayah. Kemudian yaitu yang keempat syarat kepastian hukum. Dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian adalah terhindar dari beberapa opsi atau khiyar, seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lainnya. Adapun macam-macam akad dalam transaksi lembaga keuangan syariah, akad dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama akad tabungan atau penghimpunan dana, funding. Adapun akad dalam penghimpunan dana ini yaitu yang pertama wadiah, titipan, yang kedua mudharabah atau akad kerjasama. Yang kedua yaitu akad berbasis jual beli, seperti murabahah atau murabahah, salam dan istisna. Murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati di awal. Yang kedua yaitu akad salam. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, namun untuk pembayarannya dilakukan di awal muka atau di muka. Kemudian yaitu istisna. Dalam
akad istisna ini merupakan suatu jenis khusus dari bai as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan penjual barang. Yang ketiga yaitu akad berbasis sewa menyewa seperti akad ijarah, ijarah muta'iyah bin tamlik. Ijarah adalah pembiayaan berupa tabungan dana. Yang kedua yaitu ijarah muta'iyah bin tamlik, yaitu sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Selanjutnya ada akad berbasis upah atau jasa pelayanan seperti kafalah, hiwalah, dan rahan. Kafalah adalah yaitu sebuah jaminan atau akad untuk jaminan. Ada wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan, hiwalah yaitu akad pengalihan hutang. Yang terakhir yaitu rahan. Rahan ini adalah akad yang digunakan untuk khusus sebuah perusahaan atau yang bersifatnya gadai. Baik, untuk materi kedua yaitu materi mengenai khiyar. Khiyar ini merupakan suatu hukum dalam Islam yang memperbolehkan memilih dalam jual beli agar tidak ada perselisihan maupun penyesalan setelah membeli barang tersebut dikarenakan barang yang tidak cocok, barang yang tidak serasi dengan pembeli. Ruang lingkup khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. Sumber-sumber yang melandasi khiyar yaitu ada dua macam. Ada kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad seperti khiyar syarat dan tayyim, dan syarah sendiri seperti khiyar ru'yah dan aif. Ruang lingkup prinsip khiyar muamalah dapat melindungi hak-hak pembeli atau konsumen dalam berbagai bentuk dan jenis, baik sebelum pemindahan barang, antara penjual dan pembeli maupun sesudahnya. Prinsip yang dikembangkan dalam khiyar muamalah hanya satu yang memerlukan persyaratan di awal transaksi, sedangkan pada khiyar tayin, aib majelis, dan ru'iyah tidak memerlukan persyaratan di awal akad transaksi karena khiyar tersebut telah melekat dan terbawa dalam setiap transaksi muamalah dilakukan. Adapun macam-macam khiyar, yaitu yang pertama khiyar majelis. Khiyar majelis ini merupakan antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat. Yang kedua itu khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Yang ketiga itu khiyar aif, ya artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Jadi khiyar aif ini merupakan jual beli dengan yang disyaratkan kesempurnaan terhadap benda-benda yang akan dijual belikan. Adapun khiyar tayin yaitu hak memilih antara kedua barang-barang yang diperjualbelikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai akad dan khiyar. Semoga bermanfaat bagi kita kedepannya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akad dan khiyar. Saya Kalfi Syahrin undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.